Salam, salam sehat, salam meditasi. Kami mewakili sahabat meditasi Bontang mengucapkan terima kasih kepada Romo Endro yang berkenan memimpin misa pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 sebagai rasa syukur memperingati ulang tahun yang pertama meditasi Kristiani Bontang yang tepatnya pada hari Senin 17 Januari. Juga mengucap terima kasih kepada sahabat Midaso yang membantu hingga terselesainya misa syukuran pada malam hari ini. Akhir kata, semoga kita tetap setia dalam bermeditasi. Terima kasih. Berkah dalam. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, para suster, para meditator, paroki San Joseph Bontang yang dikasihi Tuhan, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk mengenang kembali peristiwa bagaimana kita berupaya dan berdoa serta bermeditasi
Hari ini kita juga berbahagia karena hari ini adalah hari pembukaan pekan doa sedunia dengan intensi untuk persatuan umat Kristiani. Kita mendoakan meditasi Kristiani di Paroki Santo Yosef Bontang menjadi sarana untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Dan dengan meditasi Kristiani ini, setiap pribadi dibantu untuk dapat merasakan kasih Allah dalam setiap peristiwa. Dan meditasi menjadi jalan untuk ketenangan jiwa. Kita berdoa semoga meditasi ini tetap menjadi sarana bagi kehidupan olah batin bagi jemaat di Paroki Santo Yosef Bontang. Selama 1 tahun ini, secara virtual, setiap hari Kamis, setiap hari Minggu, kita berupaya untuk setia dalam bermeditasi bersama. Kepada semua yang telah memprakarsai dan mengupayakan meditasi ini, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan dengan rendah hati mohon berkat dari Tuhan. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat, para kudus, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat, para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya kebenaran saya Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Bijaksana, Engkau melihat seseorang bukan berdasarkan penampilan luar seperti yang dilihat oleh manusia. Ajarilah kami untuk meneladani dalam pergaulan, agar tidak menilai sesama berdasarkan penampilan luar yang menarik, tetapi mampu melihat penampilan yang baik dan benar apa adanya tanpa kepura-puraan. Kami bersyukur pada hari ini mensyukuri atas rahmat-Mu dalam perjalanan meditasi Kristiani, dalam upaya jatuh bangun, dalam upaya untuk kami saling membantu, dalam upaya untuk setia dalam bermeditasi. Bimbing dan berkati kami hari-hari mendatang, bimbing dan berkati kami dalam kesetiaan, sebagaimana Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Berkatilah kami semua yang hadir, berkatilah saudara-saudari yang ikut dalam perayaan ini, dimanapun mereka berada, dalam kasih karunia-Mu, kami memohon rahmat-Mu. Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku.
Maka Tuhan bersabda, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawab Samuel, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, dia ini tidak dipilih Allah. Kemudian Isai menyuruh Siama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, lalu mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kukasihi. Engkau berkata, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia.
Aku telah mendapat Daud hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik butir gandum. Maka kata orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan jemaat, para suster dan meditator yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbahagia karena kita boleh merayakan kembali perjalanan rohani kita. Meskipun kita mengalami masa pandemik, tapi tanpa kendala kita tetap mengupayakan untuk dapat melaksanakan meditasi dengan baik. Hari ini kita melihat bagaimana perjalanan pemilihan raja anak Isai. Ditampilkan seperti fashion show. Siapa yang menarik, siapa yang layak, siapa yang pantas. Kemudian lain dengan pikiran kita, lain dengan pikiran Allah. Ini juga perjalanan seperti meditasi, pengembaraan dalam pikiran, pelanturan dalam meditasi. Kita berhadapan dengan kontras antara hormat religi yang kaku dan sukacita hidup yang ditemukan di dalam Tuhan. Yesus dan murid-muridnya dianggap tidak menghargai hari Sabat
karena memetik gandum pada hari itu. Bagi orang Yahudi, hari Sabat adalah sakral karena sesuai dengan hukum Tuhan. Namun para pemimpin agama menambahkan dan menambah-nambahi Taurat dengan berbagai aturan yang derajatnya dianggap sama dengan firman Tuhan. Sehingga hari Sabat tidak lagi menjadi hari perayaan atas anugerah Tuhan, melainkan menjadi sebuah belenggu religi yang merampok sukacita umat. Padahal perbuatan-perbuatan murid Yesus memetik bulir gandum sama sekali tidak menyalahi Taurat. Dalam Ulangan bab 23 ayat 25. Namun, dalam aturan tambahan buatan para pemimpin agama justru bertentangan dengan Taurat yang sebenarnya berderajat lebih tinggi. Anehnya, para pemimpin agama justru lebih kuat berpegang pada aturan buatan manusia untuk mengukuhkan status quo-nya. Melalui kisah Daud dalam bacaan pertama, Yesus mengajarkan bahwa bagi Tuhan manusia lebih penting dibandingkan dengan berbagai aturan. Maka Sabat dibuat untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Tuhan memberikan hari Sabat agar manusia bisa berhenti dari rutinitas pekerjaan yang telah dilalui dari hari-hari dan beristirahat serta beribadah bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, hari Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk melarang orang mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan sesamanya. Hari Sabat seharusnya juga menjadi hari yang dipenuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kefanatikan orang Farisi terhadap tradisi agama kiranya membuat kita mengkaji ulang tradisi keagamaan yang masih diberlakukan. Perhatikanlah apakah tradisi keagamaan atau aturan gereja yang dibuat dan dilakukan dengan maksud agar orang menikmati sukacita dalam relasi dengan Tuhan dan sesama, atau justru membuat orang menjadi orang yang saleh dan terlalu serius dan tidak menikmati sukacita kemerdekaan di dalam Tuhan. Ulang tahun meditasi Kristiani merefleksikan bagaimana cara kita berelasi dengan Tuhan. Semoga meditasi Kristiani menjadi sarana dalam tiap pribadi, dalam kelompok dan bersama sebagai sarana untuk senantiasa memaknai kehadiran Tuhan. Dalam meditasi, orang diharapkan semakin peka mengenali cara dan ciri Allah menyapa manusia, mengenali cara dan ciri Allah menyapa alam semesta, cara dan ciri Allah mencintai dalam tiap pribadi. Mari kita memohon rahmat di hari ulang tahun yang membahagiakan ini. Semoga meditasi menjadi jalan sederhana untuk mengenal Tuhan dalam keheningan. Selamat berbahagia, Dirgahayu. Meditasi Kristiani Paroki Santo Yosef Buntang. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon rahmat penyertaan-Mu untuk kami bersyukur kepada-Mu pada hari yang membahagiakan ini. Kami mohon menyertai dan mendengarkan doa-doa kami. Bagi para imam dan biarawan-biarawati, semoga Allah Bapa mendampingi para imam biara-biarawati agar mampu hidup sesuai dengan ucapan mereka, serta semakin dekat dengan umat dan dekat dengan Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa memberkati para pemimpin masyarakat agar hidup kekeluargaan mereka menjadi suri teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa mencurahkan kiranya rahmat sakramen perkawinan pada keluarga-keluarga muda di paroki,
agar relasi mereka makin hari makin berkaya dan saling memahami dalam cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi perjalanan rohani meditasi Kristiani para pesantren Buntang, semoga Allah senantiasa membimbing para meditator tetap setia dan tekun dalam menjalani meditasi secara pribadi maupun bersama. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita agar dapat menemukan kerukunan dan kebahagiaan dalam gereja. Berkat rezeki suci yang kita terima dari Yesus sendiri, marilah kita mohon. Kita hening untuk doa intensi bagi kita masing-masing. Ya Bapa di surga, dari kemurahan hati-Mu penuhilah hasrat keinginan kami umat-Mu. Dengan mantap kami mohon, Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga diterima dan Tuhan dan keselamatan kita serta Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, teguhkanlah kami di sekitar altar-Mu yang suci ini dalam perjanjian-Mu dengan kami, dan perkenankanlah kami menikmati kebaikan dan kemurahan hati-Mu dalam diri Yesus Kristus, rezeki kehidupan dunia, ya Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Pengantar Kristus Tuhan kami. Melalui istri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mengatakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan dalam terang yang mengagumkan.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah di surga. Sungguh kuduslah untuk Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan keturunan roh-Mu, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia serahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, segala Dia mengucap syukur kepadamu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga pelayan madam dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami terima Tuhan darah Kristus, hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus dan uskup kami Dino serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara dari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam gelora iman-Mu, di mana mereka dalam percaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi mulah Bapa yang kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dengan hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk Tuhan kita dan Raja Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti dalam surga. Berilah kami kebenaran ini, dan ampunilah salah kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab telah rahasia yang menjadi kuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah tentukan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah yang masuk darinya, anak domba Allah yang masuk darinya.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, tidak pantas kepada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Engkau menyediakan makanan bagiku dan pialaku penuh berlimpah. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengarkanlah doa kami dan memberilah kami segala sesuatu yang kami perlukan agar dapat hidup damai sejahtera, semangat dan kegembiraan, harapan dan kebaikan hati yang merukunkan orang dan mendorong mereka melangkah maju di jalan yang dirintis Yesus Putra Saudara kami, yang menjadi cahaya hidup kami, biarlah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan meditasi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk memulai meditasi. Kita mengatur posisi duduk dan tangan kita dengan baik. Usahakan badan tidak menyandar dan tidak melakukan gerak tubuh selama meditasi. Posisi badan tegak tapi jangan tegang. Posisi wajah lurus ke depan. Mata terpejam. Tariklah nafas dalam-dalam lewat lubang hidung dan hembuskan perlahan-lahan lewat lubang hidung kembali. Ulangi beberapa kali agar tubuh menjadi rileks dan tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putra. Bimbinglah kami ulangi dari keheningan ilahi, di mana rahmat
kasih memanjat kepada setiap orang yang berikan. Datanglah Tuhan Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Buka pelabuhan meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencari. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua pada citra Allah, sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia. Semoga keindahan dari kerahiman ilahi memenuhi setiap hati mereka yang berdoa di sini dengan harapan. Semoga mereka yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa sederhana ini kami unjukkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, para sumber dan meditator yang dikasih Tuhan, mari kita pada berdiri, kita memberkat Tuhan. Nanti dilakukan dengan yang Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya atas partisipasi dan kebersamaan dalam merayakan ulang tahun meditasi Kristiani Pastor Sultan yang pertama. Kita tutup dulu baru sambutan langsung Pak. Foto-foto. Ini Pak Tidak bisa mati. Sudah dimatikan? Belum. Kepada semua yang telah ikut dalam live ini dimanapun juga berada, saya ucapkan terima kasih bersama seluruh anggota meditator.
Kita foto bersama. Mati kan? Tidak mati. Ini Bu,